Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Bu Indah. Nah, hari ini bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta anak-anak juga jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, menggunakan masker saat keluar rumah, jangan berada di keramaian, hindari keramaian atau kerumunan. Oke anak-anak, jangan lupa jaga jarak ya. Nah, anak-anak juga jangan lupa untuk absen online-nya. Hari ini anak-anak akan memasuki pembelajaran yang keberapa yo? Yang kedua. Nah, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak wajib memulainya dengan berdoa. Seperti biasa, berdoa itu wajib dilakukan sebelum melakukan aktivitas. Marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca berdoa, anak-anak diberikan kemudahan dalam menyerap materi pembelajaran kita hari ini. Hari ini anak-anak sudah memasuki tema 3, subtema 1 pembelajaran yang kedua. Anak-anak buka dulu ya buku paketnya dan disimak baik-baik videonya. Anak-anak, yuk kita simak pembelajaran yang kedua. Nanti anak-anak akan mempelajari tentang kegiatan gerakan melempar dan memukul bola. Lalu anak-anak juga akan mempelajari tentang mengamati serta menjawab pertanyaan tentang denah dan kewajiban anak-anak saat berada di rumah. Nah, disimak baik-baik ya videonya. Yang pertama, bermain kasti. Anak-anak pasti sudah pernah bermain kasti. Nah, di sini halaman rumah Siti itu sangat luas. Hampir setiap sore Siti bersama teman-temannya bermain di halaman. Hari ini mereka asik bermain kasti. Dalam permainan kasti terdapat gerakan melempar dan memukul bola. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan gerakan melempar dan memukul bola yang dilakukan oleh Siti, Beni, serta Udin. Siapakah yang sedang memukul bola? Betul sekali, yang sedang memukul bola adalah Siti. Siapakah yang melempar? Nah, melempar itu dilakukan oleh siapa anak-anak? Ya, antara Udin dan Beni. Nah, anak-anak, yuk kita pelajari tentang gerakan melempar dan memukul bola. Disimak baik-baik dan dibuka halaman 13 ya, gerakan melempar dan memukul bola yang dilakukan secara berpasangan. Kalau berpasangan itu berarti minimal 2 orang berpasangan, tidak sendirian. Nah, yang pertama adalah gambar. Gambar apa ayo anak-anak? Ada Udin dengan Beni. Mereka sedang melakukan gerakan melempar. Gerakan melempar itu adalah gerakan melempar atau mengoper bola ke lawan pasangannya. Jadi ini yang melempar adalah Udin. Udin melempar bola kepada Beni. Beni bertugas untuk menangkap. Gitu ya anak-anak. Jadi Udin melempar bola kepada Beni. Beni menangkap bola dari Udin. Itu gerakan melempar. Sekarang adalah gerakan memukul bola. Gerakan memukul bola itu dilakukan dengan Beni mengoper bola kepada Udin. Lalu Udin memukulnya dengan alat pemukul. Ya, alat pemukul kasti ini namanya ya. Jadi Udin itu memukul bola dari Beni. Ini namanya gerakan memukul. Gitu ya anak-anak ya. Lanjut, setelah anak-anak mempelajari tentang gerakan melempar dan memukul bola, sekarang anak-anak mengulang kembali materi tentang apa ini gambarnya? Gambar denah. Denah adalah apa yuk anak-anak? Masih ingat apa tidak? Denah itu gambar yang menunjukkan lokasi atau suatu tempat. Nah, di sini adalah denah rumah
ada rumah Budi, rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu, dan lain sebagainya. Ini adalah denah rumah. Nah, denah rumah ini anak-anak bisa apa tidak menjawabnya? Misalnya, rumah Adi itu berada di antara rumah Budi dan rumah Siti. Kalau di antara berarti diapit oleh dua rumah atau dua tempat. Rumah Adi berada di antara rumah Budi dan rumah Siti. Rumah Siti berada di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Lalu sekarang coba di depan rumah Siti adalah musola. Di depan toko adalah rumah Ayu. Di depan rumah Rama adalah pos kampling. Rumah yang berada di pojok kanan adalah rumah siapa anak-anak? Rumah yang berada di pojok kanan. Kanan mana kanan? Ayo, sini apa sana? Nah, anak-anak membaca denah itu berkebalikan dengan posisi saat kita melihat ya. Jadi anak-anak memposisikan diri, gambar tersebut menghadap kemana. Jadi sebelah kanan atau rumah yang berada di paling pojok kanan adalah rumah Budi. Sedangkan rumah yang berada di pojok kiri adalah rumah Rama. Itu ya. Lalu di depan rumah Budi adalah posyandu. Anak-anak paham dengan itu? Sekarang lagi ya. Di sebelah kanan rumah Bayu, rumah siapa atau mana atau tempat apa? Di sebelah rumah Bayu adalah kanan. Mana kanan? Sini ya. Berarti sebelah rumah kanan Bayu adalah posyandu. Dan musola berada di sebelah kiri rumah Bayu. Paham anak-anak? Nanti anak-anak pelajari lagi ya. Lalu sekarang anak-anak coba jawab pertanyaan yang ada pada buku paket halaman 14. Yang pertama, di samping kanan rumah Ayu adalah samping kanan rumah Ayu. Samping kanannya adalah rumah Siti, betul. Yang kedua, di samping kiri musola adalah rumah. Di samping kiri musola mana nih? Samping kiri berarti sini ya. Di samping kiri musola adalah toko. Lalu yang ketiga, di samping kiri rumah Siti adalah samping kiri rumah Siti. Samping kiri berarti sini adalah rumah Ayu. Samping kiri rumah Siti adalah rumah, harusnya Ayu ya, ini salah ya. Di samping kiri rumah Siti adalah rumah Ayu, ini salah. Terus yang keempat, di samping kanan rumah Adi adalah rumah kanan rumah Adi adalah rumah Budi. Lalu di depan rumah Bayu adalah depan rumah Bayu, mana ya? Ini di depan rumah Bayu adalah rumah Adi depannya. Terus ya, selanjutnya di depan posyandu adalah rumah Budi ya. Terus selanjutnya di samping kanan toko, mana kanan toko? Di samping kanan toko adalah musola. Lalu di depan rumah Rama adalah pos kampling, dan di depan toko adalah rumah Ayu. Anak-anak bisa ya, nanti anak-anak coba pelajari lagi. Ini mohon maaf yang nomor 4 ini Bu Guru koreksi karena ini salah ya. Di samping kiri rumah Siti itu adalah rumah Ayu. Nomor 3 ini jawabannya itu Ayu. Oke, selanjutnya anak-anak sesuai denah sebelumnya, anak-anak coba jawab pertanyaan berikut. Nah, di sini adalah rumah Siti. Nah, di sebelah kanan rumah Siti tadi ada rumah siapa? Di halaman 14, ayo. Di sebelah kiri rumah, di sebelah kanan, kiri, dan depannya Siti. Di sebelah kanan, kiri, dan depan. Di sebelah kanannya adalah rumah siapa? Di sebelah kirinya rumah siapa? Di depan rumah Siti ada apa? Ya, di sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Dan di depan rumah Siti adalah musola. Anak-anak bisa ya membaca denah? Oke, selanjutnya. Nah, berdasarkan gambar di atas, lengkapilah tabel berikut. Tabel ini anak-anak bisa menjawabnya sesuai yang tadi ini loh anak-anak. Nanti anak-anak pelajari lagi ya.
ini buat anak-anak belajar membaca denah pada halaman 15. Nanti anak-anak baca dan pahami dari soal ini. Anak-anak jawab aja secara lisan. Misalnya, sebelah kanan rumah Siti itu siapa? Sebelah kirinya rumah Siti itu apa? Di depan rumah Siti itu apa? Anak-anak nanti jawab sendiri untuk belajar di rumah ya. Oke, sekarang lanjut. Hari sudah malam, Siti dan Ali belajar bersama. Siti berkumpul bersama keluarga. Siti sering membantu ibu di rumah. Siti juga membantu Ali belajar. Nah, mereka adalah keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, Siti, dan adiknya Siti adalah Ali. Jadi di rumah Siti selalu membantu ibunya, dan dia juga membantu Ali untuk belajar karena dia adalah kakak Ali gitu. Lanjut ya anak-anak. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan Siti ketika di rumah. Jadi di rumah Siti membantu ayah dan ibu untuk merawat tanaman. Jadi tanaman itu harus selalu dirawat, disiram, dan mereka selalu rutin untuk menjaganya agar menjadi subur. Itu kegiatan Siti di rumah saat mereka libur, bisa saat mereka sudah selesai mengerjakan tugas, mereka selalu membantu kedua orang tuanya. Lalu Siti juga selalu membantu ibu untuk membawa barang belanjaan maupun menemani ibu saat ke pasar. Selanjutnya, kegiatan Siti juga selain membantu ayah dan ibu, dia juga tidak lupa untuk selalu belajar dan selalu membimbing dan membantu Ali untuk belajar gitu ya. Berarti Siti merupakan anak yang baik karena dia selalu mengerjakan kewajibannya saat di rumah, yaitu membantu orang tua, mengerjakan tugasnya sendiri, menjaga dan membantu adik dalam belajar. Nah, sekarang tugasnya anak-anak setelah mempelajari pembelajaran 2 adalah yang pertama, kelompokkan anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin. Nah, lalu bagaimana sikapmu terhadap anggota keluarga di rumah? Dan yang ketiga adalah sebutkan 5 tugas anak ketika di rumah. Yang pertama ini kelompokkan anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin. Misalnya ada anggota keluarga anak-anak misalnya Udin laki-laki, terus ada lagi Siti perempuan, ayah laki-laki, ibu perempuan. Nah, seperti itu. Tapi ini anggota keluarganya anak-anak ya. Yang kedua, bagaimana sikapmu terhadap anggota keluarga di rumah? Dan yang ketiga, sebutkan 5 tugas anak ketika di rumah atau 5 kewajiban anak saat berada di rumah. Nah, nanti anak-anak kerjakan tugas tersebut pada buku tulis tematik, dan jangan lupa kerjakan tugas tersebut dengan mandiri, dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Tidak boleh untuk dituliskan oleh orang lain. Kerjakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ya anak-anak, jadilah anak-anak yang mandiri. Semoga anak-anak sukses. Terima kasih sudah menyaksikan video yang Bu Guru berikan hari ini tentang pembelajaran kedua. Semoga anak-anak paham dengan materinya. Dan Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.